Setelah Yusuf sadar, dia langsung memanggil Lavi dan mengatakan jika dia ketakutan berada di dalam kegelapan. Tapi Lavi tidak bisa berbuat apa-apa karena tahu Yusuf selamat. Yahuda lalu menyuruh semua adik-adiknya untuk pergi dari sana dan berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur. Setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, saudara-saudaranya sangat takut untuk pulang dan bertemu Nabi Yakub. Mereka pun menunggu sampai malam tiba agar bisa menutupi kejahatannya. Mereka juga memiliki ide untuk mengatakan kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala dan pakaiannya Yusuf dilumuri dengan darah kambing agar terlihat Yusuf memang dimangsa oleh serigala. Akhirnya mereka pun sampai di Kanaan. Ternyata semua keluarga sudah menunggu kehadiran mereka. Nabi Yakub sangat terpukul karena sadar bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka. Anak-anak itu datang dengan pura-pura menangis dan Nabi Yakub pun pingsan. Ketika tersadar, Nabi Yakub bertanya kepada Yahuda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yahuda dan Samun menceritakan bahwa Yusuf telah dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang mengembala kambing. Dengan sandiwara yang telah direncanakan, mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangatlah mengerikan. Yahuda kemudian memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah kambing kepada Nabi Yakub agar dia percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh serigala. Nabi Yakub pun percaya jika itu adalah pakaian yang dimiliki oleh Yusuf, yang membuatnya semakin bersedih dan kembali pingsan. Tak berserang lama, saat Nabi Yakub sudah sadar, dia mulai curiga terhadap anak-anaknya jika cerita mereka itu adalah bohong. Karena menurutnya serigala yang memangsa Yusuf itu sangatlah baik hati, karena para serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika itu mereka pun terdiam mendengar perkataan ayahnya itu. Kemudian Zulfa kembali mengingatkan mimpi Nabi Yakub tentang seorang anak yang diserang kawanan serigala waktu itu. Tapi Nabi Yakub tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala, karena bajunya saja tidak ada yang robek sedikit pun. Yahuda dan Samun berpura-pura heran kenapa pakaiannya masih utuh. Mereka masih saja berpura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Nabi Yakub memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu. Dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui mereka semua. Setelah Nabi Yakub pergi, mereka mulai cekcok karena Nabi Yakub tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga akan terus bersandiwara sampai ayahnya percaya dengan apa yang mereka katakan. Sementara itu di dalam sumur, Yusuf didatangi oleh malaikat wahyu, yaitu malaikat Jibril. Yusuf pun kaget dengan sosok malaikat Jibril dan menanyakan siapakah dirinya itu. Jibril berkata bahwa dia adalah utusan Allah untuk menemaninya agar hati Yusuf menjadi tenang. Yusuf langsung menceritakan kejahatan saudara-saudaranya sampai dia babak belur kepada Jibril. Jibril pun mengatakan dengan izin Allah, luka di tubuh Yusuf semua sudah sembuh. Kemudian Yusuf kembali bertanya, bagaimana cara mengobati luka hatinya yang telah dizolimi oleh para saudaranya. Tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya itu dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia hanya bingung kenapa para saudaranya itu tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka. Jibril menjelaskan setelah peristiwa ini, kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan nabi-nabi yang lain, bahkan sampai membunuhnya. Semua nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Nabi Yakub ini dikenal juga dengan nama Israel. Maka keturunannya nanti akan disebut Bani Israel. Dan itulah yang Yusuf takutkan kelak. Dia juga mengingatkan agar mereka segera bertaubat kepada Allah. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf, jika nantinya dialah yang memaksa para saudaranya untuk bertobat. Setelah waktu yang cukup lama, Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka dan membuat mereka menyesali semuanya ini. Sebelum pergi, Jibril mengatakan kepada Yusuf kalau dia harus terbiasa menjalani banyaknya kesulitan. Keesok harinya, semua warga Kanaan dan keluarga Nabi Yakub mencari Yusuf di sekitar ladang gembala yang biasa mereka tempati. Saat beberapa warga mendekati sumur, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur
karena Allah berkehendak lain bahwa Yusuf belum boleh bangun dan kembali ke ayahnya Nabi Yakub. Namun saat saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Hanya saja dia merasa lapar. Lavi yang membawa bekal langsung memberikan makanan itu kepada Yusuf dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan Yusuf. Singkat cerita, ada kelompok kafilah atau pedagang yang sedang berada di sekitar sumur. Dan di saat itu juga datanglah badai pasir yang membuat kafilah itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir. Ternyata pemimpin kafilah itu juga pemeluk agama tauhid, karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Tapi karena mereka kehabisan air, mereka pun harus mencari air terlebih dahulu agar persediaan mereka bisa mencukupi dalam perjalanan. Ketika kafilah itu mendekati sumur, para saudara Yusuf pun segera bersembunyi karena mereka tidak ingin ketahuan. Malik sebenarnya sudah tahu jika sumur yang sekarang ditempati Yusuf saat ini airnya asin dan tidak bisa untuk diminum. Mereka pun sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu, tapi anehnya para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur itu dan seakan-akan tidak mau untuk melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Salah satu teman Malik berpikiran bahwa para hewan ini pasti mencium bau air, makanya perilaku aneh seperti itu. Saat itu juga ada kakek-kakek yang merasa kehausan dan menginginkan air yang sudah menipis. Akhirnya para kafilah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah, air sumur yang seharusnya asin berubah menjadi tawar, yang membuat Malik merasa aneh. Mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para kafilah itu menemukan Yusuf di dalam sumur itu. Yahuda pun berniat akan menjual Yusuf kepada kafilah itu sebagai budak, agar Yusuf dibawa pergi jauh oleh mereka dan tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi Yakub. Yusuf yang melihat ada seseorang sedang mengambil air di dalam sumur berniat akan menaiki talinya, tapi dia kembali teringat dengan kejadian saat saudara-saudaranya menzaliminya. Dia pun lalu mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak berselang lama, Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para kafilah itu diperintahkan Allah untuk menyelamatkannya, tapi Yusuf juga harus ikut kafilah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya, karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Yusuf pun tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya, tapi Jibril mengatakan bahwa Yakub harus bisa bersabar berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun, karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf kalau dia tidak boleh menyebut nama dan jati dirinya kepada kafilah itu jika mereka cukup menjawab bahwa Yusuf adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf pun dikeluarkan dari sumur itu dan membuat para kafilah itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya dan tak berselang lama mereka pun datang lalu menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang, tapi Yusuf mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu, yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia adalah budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf ini memiliki beberapa arti dan tidak akan mengembalikan Yusuf kepada mereka. Yahuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa, namun hal itu langsung dijawab, yang lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh, kenapa mereka ini begitu cepat berubah pikiran. Lavi pun mengatakan bahwa mereka lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapat sebuah keputusan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa Yusuf pergi sejauh mungkin agar dia tidak kembali lagi. Yahuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kan'an maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik.
Sebelum pergi, Lavi mengatakan kepada Yusuf bahwa para kafilah ini lebih baik dari mereka dan menyuruhnya untuk pergi bersama kafilah itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah. Jika dia harus ikut bersama para kafilah ini, dia malah lebih khawatir jika saudara-saudaranya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta kepada Lavi untuk menjaga adiknya Benyamin di rumah. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para kafilah menuju negeri Mesir.